Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Perdata pertemuan ke-15, yaitu membahas mengenai ruang lingkup hukum perikatan. Walaupun nanti kalian pada semester 4 akan mendapatkan materi mata kuliah khusus, yaitu tentang hukum perikatan. Jadi di sini hanya secara garis besarnya saja. Ruang lingkup hukum perikatan yaitu perikatan pada umumnya yang meliputi mengenai pengaturan hukum perikatan, pengertian hukum perikatan, subjek perikatan, objek perikatan, sumber perikatan, jenis-jenis perikatan. Perikatan yang bersumber dari perjanjian, yaitu pengertian daripada perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis perjanjian, serta akibat hukum suatu perjanjian dan hapusnya perjanjian. Perikatan yang bersumber dari undang-undang, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini pengertian dari perbuatan melawan hukum, pengertian perbuatan melawan hukum serta unsur-unsur perbuatan melanggar hukum serta akibat hukum daripada perbuatan melanggar hukum. Pengertian daripada perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Sedangkan hukum harta kekayaan adalah hukum benda yang pengaturannya terdapat dalam buku kedua KUH Perdata. Namun buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan definisi tentang hukum perikatan. Ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata diawali dengan pasal 1233 yang berbunyi bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Makanya sumber hukum perikatan ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Pengaturan mengenai hukum perikatan diatur dalam buku kedua KUH Perdata dari pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata. Buku ketiga itu bersifat terbuka. Maksudnya yaitu setiap orang boleh membuat perjanjian, dapat dilakukan sepanjang hal yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi siapapun boleh melaksanakan, boleh mengadakan suatu perjanjian asal tidak melanggar undang-undang. Mengatur maksudnya ketentuan dalam buku 3 KUH Perdata tidak bersifat memaksa, tetapi hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena di dalam perjanjian itu ada kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan. Kalau adanya paksaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Bersifat melengkapi, maksudnya isi perjanjian boleh ditambah atau dikurangi, tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.
Jadi dalam hal ini sebelum kedua belah pihak bertanda tangan atau sebelum adanya kesepakatan, boleh isi daripada perjanjian bisa dikurangi maupun ditambah. Jenis-jenis daripada perikatan yaitu perikatan bersyarat. Nanti di dalam perikatan bersyarat ada namanya syarat tangguh dan syarat batal. Perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan manasuka, perikatan tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman. Nanti kalian bisa diperjelas di bagian jenis-jenis perikatan. Apa itu yang dinamakan perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan manasuka, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah uraian mengenai ruang lingkup daripada hukum perikatan dalam materi mata kuliah hukum perdata pertemuan ke-15. Kalian selebihnya membaca dalam deskripsi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.